Perkenalkan, nama saya Griselia Virjo Beta dengan NIM 1870404. Pada saat kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari soal ujian penulisan ilmiah. Soal pertama, jelaskan dengan singkat definisi manuskrip, konsep dan ciri-ciri karya ilmiah, kesistematika penulisan karya ilmiah. Jawaban, pertama definisi manuskrip menurut KBBI, manuskrip adalah naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi atau naskah baik tulisan tangan maupun ketikan. Berikut konsep karya ilmiah. Yang pertama, karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang membahas ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis dengan menggunakan bahasa yang benar. Kedua, syarat minimal dalam sebuah karya ilmiah. Ketiga, menggunakan bahasa tulis sebagai media. Keempat, membahas konsep ilmu pengetahuan. Kelima, disusun secara sistematis. Keenam, dituangkan dengan menggunakan bahasa yang benar. Berikut ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Kedua, tidak emotif. Keempat, menggunakan bahasa baku. Kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Keenam, bersifat dekoratif. Ketujuh, terdapat kohesi. Kedelapan, bersifat objektif. Yang kesembilan, menggunakan kalimat yang efektif. Berikutnya, sistematika penulisan karya ilmiah. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, teori. Ketiga, data. Keempat, analisis. Dan kelima, kesimpulan dan saran. Soal nomor 2. Jelaskan hal-hal yang dibutuhkan saat melakukan perencanaan penulisan ilmiah. Jawaban. Nomor 1, menentukan topik atau tema penelitian. Langkah dalam penulisan karya ilmiah yang pertama yaitu menentukan topik atau tema dari penelitian. Langkah ini sangat penting karena topik merupakan inti dari semua isi tulisan yang akan disampaikan kepada para pembaca. Yang kedua, kerangka penelitian. Langkah yang berikutnya yaitu menyusun kerangka penelitian untuk memandu Anda ketika melaksanakan proses penulisan karya ilmiah, sehingga tulisan tersebut tidak akan melebar jauh dari topik. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Sudah poin-poin kerangka penelitian terbentuk, langkah dalam penulisan karya ilmiah berikutnya itu mengumpulkan bahan dari berbagai media. Bahan-bahan yang dikumpulkan sebaiknya relevan dengan tema maupun topik yang akan ditulis. Yang keempat, survei lapangan. Survei lapangan yang bertujuan untuk mengamati objek yang diteliti dengan menetapkan masalah serta tujuan yang diteliti serta yang akan dijadikan sebagai karya ilmiah. Yang kelima, menyusun bibliografi. Penyusunan bibliografi bertujuan untuk mengetahui sebuah pustaka atau buku yang pernah diterbitkan dan dijadikan sebagai dasar teori dalam penelitian. Keenam, menyusun hipotesis. Penyusunan hipotesis akan yang dilakukan dengan menyusun beberapa dugaan penyebab objektif penelitian, di mana hipotesis tersebut adalah prediksi yang ditetapkan sebelum mengamati objek penelitian. Yang ketujuh, penyusunan rancangan penelitian. Rancangan penelitian adalah kerangka kerja untuk penelitian yang akan dilaksanakan. Yang kedelapan, percobaan sesuai metode yang direncanakan. Langkah dalam penulisan karya ilmiah ini adalah kegiatan nyata berupa percobaan dan penelitian yang dilaksanakan. Peneliti harus melakukan percobaan secara signifikan dengan objek yang diteliti. Kesembilan, percobaan sesuai metode yang direncanakan. Langkah dalam penulisan karya ilmiah ini adalah kegiatan nyata berupa percobaan penelitian yang dilaksanakan. Peneliti harus melakukan percobaan secara signifikan dengan objek yang diteliti. Yang ke-10, analisis interpretasi data. Pada langkah ini, peneliti melakukan analisis serta interpretasi dari hasil pengamatan untuk memperkirakan yang akan terjadi dari pengamatan serta pengumpulan data. Yang ke-11, merumuskan kesimpulan dan teori. Peneliti merumuskan kesimpulan mengenai hal-hal yang terjadi sejak awal hingga akhir peneliti. Soal nomor 3, jelaskan hal-hal prinsip dalam penulisan kepustakaan. Pertama, bertujuan untuk mendapatkan landasan yang kokoh dalam merumuskan masalah diperlukan studi pendahuluan. Kedua, sebagai indikator kemajuan yang diperoleh dibandingkan dengan laju kepesatan perkembangan iptek secara universal. Yang ketiga, pangkalan bertolak dan berlabuh. Keempat, sebagai acuan dan pengajuan dana untuk mendapatkan informasi mutakhir yang diperlukan demi kesempurnaan penelitian. Dan yang kelima, sebagai sarana untuk merumuskan kajian teori dan kerangka konseptual. Soal nomor 4, uraikan secara singkat, padat, dan jelas mengenai etika penulisan ilmiah.
Jawaban, etika penulisan ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya cara penulisan ilmiah. Soal nomor 5 yaitu berikan penjelasan mengenai cara menulis citasi. Jawaban, cara penulisan sitasi dari jurnal, website, dan buku. Penulisan sitasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu brief. Dalam hal ini, penulisan mengacu pada sebuah karya tulisan yang dikutip di badan teks ataupun catatan kaki. Yang kedua, full. Penulisan sitasi ini mengacu pada kutipan tersebut yang nantinya akan dikutip pada bibliografi atau daftar pustaka. Cara penulisan sitasi tiap bagian. A. Penulisan sitasi di kalimat awal teks. Contoh penulisan sitasi dari jurnal, artikel, skripsi, ataupun karya ilmiah lain. Tentunya memiliki standar penulisan tersendiri. Berikut ini cara mensitasi sebuah karya ilmiah di awal teks. Itu pertama, menulis sitasi dengan satu penulis. Cara penulisan sitasi yang ditulis oleh satu pengarang terdapat dua pilihan, yaitu dapat ditulis tanpa menggunakan halaman dan tidak menggunakan halaman. Kedua, menulis sitasi dua penulis. Teknik penulisan sitasi dua pengarang ini, maka sumber sitasi diawali kalimat dapat tulis sebagai berikut, yaitu Ani dan Fani tahun 2021 titik-titik. Ketiga, menulis sitasi yang lebih dari dua penulis. Cara menulis sitasi dengan lebih dari dua pengarang, yaitu dengan singkatan kode penulisan, sistem, ET, dan AL. B. Sumber sitasi di akhir kalimat. Teknik penulisan sumber sitasi di akhir kalimat juga memiliki perbedaan di masing-masing jumlah penulisannya, yaitu pertama, satu penulis. Penulisan sumber sitasi dengan satu penulis ini juga memiliki dua cara, yaitu terdapat menggunakan halaman dan tanpa menggunakan halaman untuk dituliskan. Kedua, dua penulis. Teknik penulisan sitasi dua pengarang pada sumber sitasi di akhir kalimat dengan menggunakan nomor halaman menjadi titik-titik dalam kurung Ani dan Fani, 100. Yang ketiga, lebih dari dua penulis. Penulisan sumber sitasi dengan jumlah penulisan lebih dari dua hanya cukup ditulis atau nama saja. Kemudian di belakang nama tersebut disertai dengan penggunaan ETAL. C. Cara menulis sitasi dua sumber referensi atau lebih. Cara mensitasi jurnal, skripsi, artikel, atau karya ilmiah lainnya dengan sumber referensi lebih dari dua tentunya akan berbeda dengan sumber yang hanya berjumlah satu saja. Penulisan sitasi referensi tersebut dapat ditulis dengan cara yang pertama Anis tahun 2020 dan 2021. Kedua Anis tahun 2021, Fani 2020, atau Asmi ETAL tahun 2019. Berikutnya, cara menulis sitasi tidak ada nama penulis. Beberapa sumber referensi buku terkadang tidak mencantumkan nama penulisnya. Maka dari itu beberapa cara membuat sitasi tanpa menulis referensi buku adalah dengan mencantumkan lembaga atau badan yang dapat pada identitas buku, jurnal, dan sebagainya. Contoh penulisan sitasi. Yang pertama, penulisan sitasi dari buku. Cara menulis sitasi dari buku yaitu pertama, full atau daftar pustaka yang berisi Anis pada tahun 2021. Judul membuat sitasi, Semarang, penerbit Diva. Kedua, Brave, dalam kutipan atau catatan kaki, Anis tahun 2021. Kedua, penulisan sitasi dari jurnal. Contoh penulisan sitasi jurnal yaitu full, Anis 2021, membuat sitasi 10,21 sampai 22. Kedua, brief atau Anis tahun 2021. Sedangkan contoh sitasi jurnal online yaitu penulisan nama, tahun, judul jurnal, nama jurnal, volume, link URL. Ketiga, penulisan sitasi dari undang-undang. Cara sitasi undang-undang atau peraturan pemerintah ini yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 titik. Keempat, penulisan sitasi dari website. Cara menulis sitasi dari website ini yaitu dengan cara full. Nama, judul, link URL, tanggal akses. Kedua, Brave itu hanya nama dan tahun. Cara menulis sitasi di Microsoft Word. Salah satu aplikasi
sitasi yang tepat dan sering digunakan oleh para akademisi yaitu Microsoft Word. Aplikasi ini tidak hanya sekedar untuk melakukan penulisan saja, akan tetapi Microsoft Word ini juga dapat digunakan dengan menulis sitasi. Penulisan sitasi tersebut dapat dibuat secara otomatis dan instan, baik jurnal, buku, atau karya ilmiah lain. Beberapa cara menggunakan referensi di Business Word untuk menulis sitasi akan sangat mempermudah para penulisannya. Terima kasih.